Halo, apakah suara saya terdengar? Oh, Suara saya terdengar dengan jelas? ya, Oke. Halo, Haila. Selamat pagi. pagi. Oke. Selamat datang di Algonova. Kenalkan, sebelumnya perkenalkan nama saya Salsa. Haila bisa panggil saya Kak Salsa atau Miss Salsa ya, senyamannya aja. Oke, boleh sekarang perkenalkan diri dulu dari Thailand. Nama aslinya siapa, nama panggilan, tinggal di mana, kelas berapa, hobinya apa. Boleh ya? Nama saya Kayla Almira Maritza, panggilannya Kayla. Hmm, saya tinggal di Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Hobinya apa tuh, kalau boleh tahu? Hobi, hmm, gambar sama nyanyi. Hmm. Bagus nih pasti suaranya kalau nyanyi. Perkenalan aja udah merdu nih suaranya apalagi nyanyi. Sering ikut lomba kah? Sering ikut Hmm, lomba. enggak, enggak, Kirain suka ikut lomba ini audisi-audisi kayak gitu. Soalnya enggak suaranya lucu pernah. loh. Suaranya lucu, imut-imut gitu. Sekarang kelas Kasih 5 ya? Miss. Sekarang Mm-mm. kelas 5. Oh, sekolahnya di mana? Di negeri kah atau di sekolah swasta? Di swasta. Di swasta. Di Banjarbaru juga. Iya, Hmm. Jadi sekarang kelas 5. Udah masuk kalau di sana sekolahnya. Udah masuk ya, sekolah. Hari Senin, sudah. hari Senin masuknya atau hari Rabu? Hari Senin. Hari Senin. Oh, kalau di daerah Nis tuh belum masuk, masih pada libur. Jadi masuknya besok ini Senin. Beda 1 minggu ya. Hmm, Kayak kita juga beda 1 jam loh. Di sana sekarang jam 9 ya. Iya, Kalau di Nis masih jam 8. Kita beda 1 jam. Oke, gimana sama matematika? Apakah mengalami kendala atau menjadi mata pelajaran favorit buat Kayla? hmm, ada yang susah. Hmm, Hasil kemarin gimana rapotnya? Nilainya aman kah? Ulangan kemarin, akhir semester. Hmm, Oke, nggak susah ulangannya. susah tapi bisa dijawab. Ya, alhamdulillah aman berarti ya. Nah, belajar sama Miss itu ada beberapa aturan. Aturannya nggak susah-susah sih. Yang pertama, harus on cam ya, wajib on cam menyalakan kamera. Kemudian, kalau ada apa-apa, misalkan mau ke kamar mandi atau ada kendala apa-apa, tolong langsung sampaikan aja. Nah, ada satu lagi nih, kalau misalkan sama Miss, boleh sambil makan, ngemil, dan jangan lupa buat bawa minum ya. Di sampingnya ada minum. Jadi santai aja ya, belajarnya nggak perlu tegang-tegang. Jadi enjoy aja. Kalau ada yang mau ditanyain, bisa langsung ditanyain tanpa menunggu sampai selesai pembelajaran. Jadi kalau misalkan Miss lagi nerangin nih materi mengenai ini, terus Kayla nggak tahu nih ini pengen ditanyain, nah langsung aja tanyain ya. Jangan nunggu sampai beres. Oke, baik. Sebelum memulai Oke, pembelajaran, Miss. alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati dimulai. Amin. Doa selesai. Nah, kalau sama Miss nih sebelum masuk ke materi, Miss biasanya tanya dulu mengenai perkalian, penjumlahan, pengurangan, dan pembagian. Kayla udah bisa sampai perkalian 9 kan? Aman? Lumayan. Oke. Mari kita cek. Oke, udah siap? Ya, Oke. 4 dikali 5 berapa? 20. Oke, 5 dikali 7.
Ada 5. 35. 35. Oke, 35 ditambah 5. 40. Oke, 40 dibagi 5. 8. Oke, 8. 8 dikali sama 9. 72. 72. 72 ditambah sama 18. 89. 72 ditambah 18 berapa? 90. 90. Oke. Kalau mau dikotret bisa dikotret ya. Ada catatan kan? Kertas ada. Ada. Oke, sekarang 90 dikali sama 12 coba berapa? 90 dikali 12. Udah ketemu? 198. 90 dikali 12. Coba diulang. Masih ada yang salah. Jawabannya ada 4 angka ya. 90 dikali 12.
1080. 1080. Ya, itu betul jawaban. Oke, tadi kenapa nih salahnya di sebelah mana? Karena apa? Tadi salah ngitungnya. I- Yang pertama. Kenapa? ke- Kesalahannya di sebelah mana? Kalau boleh Miss tahu. Kan tadi jawabannya bukan 1080 ya, tapi 189 kalau nggak salah. Itu kenapa tuh salah di perkalian apanya? hmm, Ketemu nggak kesalahannya di sebelah mana? Kenapa jadi 189? Salah ngejumlahin kan? Atau ngekaliin? Salah ngejumlahin ya kayaknya. Langsung ke bawah. mm, Kayla udah tahu belum perkalian yang menggunakan jari? Pernah mendengar hmm, trik perkalian hmm. menggunakan? Udah pernah belum? Udah. Di sama kayak 6 dikali 7 kayak gini. Hmm. Kalau yang atasnya di gimanain tuh? Di Masih ingat nggak kalau atasnya di gimanain? jumlah. Bukan. Kalau yang atasnya, kan ini jari kita ada 10 ya. Ada yang kanan sama ada yang kiri. Nah, kalau misalkan dilipat satu, itu artinya 6, dilipat 2 7, dilipat 3 8, 9 sampai 10. Kemudian yang ini juga sama, 6 7 8 9 10. Nah, kalau misalkan ini jari ini bisa digunakan untuk perkalian dari 6 sampai 10. Contohnya, 6 dikali 7. Berarti kan yang satu ngelipat satu, yang tangan satu lagi ngelipat dua. Jadi 6 dikali 7. Nah, yang terbukanya itu kita kaliin. 4 dikali 3 berapa? Kali 3, 12. 12. Nah, baru yang tertutupnya, jari kita yang tertutup, itu dijumlahkan, tapi bernilai puluhan. Berapa nih yang tertutupnya? 30. Betul, 30 ditambah tadi 4 dikali 3, dua 12. belas 30 ditambah 12, 42. 22. Nah, itu cara menghitung menggunakan tangan ya. Takutnya misal Kayla lagi ujian nih, terus ngeblank perkalian. Lah, 9 kali 8 tuh berapa ya? Langsung aja menggunakan tangan. 9 dikali sama 8. 1 dikali 2 berapa? 2. Terus jari yang ngelipatnya ada berapa nih? 7. 7. Berarti ini bernilai puluhan kan? Jadinya 70. Oh Nah, iya. 70 ditambah 2. 72. Nah, jadi 8 dikali 9 itu hasilnya 72. Nah, itu ya kalau misalkan lupa. Biasanya kalau lagi ulangan kan suka ada ngeblank. Ya, aduh lupa. Mau nanya ke teman kan nggak bisa ya, ada pengawas. Terus masa kita harus nyontek sih? Nah, jadi kita menggunakan alat yang ada gitu. Karena kita mempunyai tangan, ya udah kita menggunakannya tangan. Itu ya, kayak. Oke, sekarang kita mau masuk ke materi. Materinya belum susah. Masih pengenalan karena Miss pengen tahu nih ya, Kayla apakah sudah lancar atau belum. Untuk pertemuan selanjutnya, karena Kayla udah sekolah, nanti tolong ditanyain ke gurunya ya, materi yang dipelajari di sekolahnya mengenai apa aja. Jadi biar nanti kita selaraskan pembelajaran di Algo ini bersama sekolah. Oke? Oke. Sekarang kita materinya yang basic aja dulu untuk melihat takutnya Kayla lupa. Nah, di sini kita akan belajar mengenai penomoran 3 angka hingga 7 angka. Kenapa kita belajar mengenai penomoran 3 angka sampai 7 angka? Karena kita selalu berhubungan dengan uang. Oke? Kita selalu berhubungan dengan. Kalau kita nggak bisa baca penomoran 3 angka sampai 7 angka, itu bisa jadi kita kena tipu. Misal nih, Kayla punya tabungan. Ternyata tabungan Kayla tuh
ada 7 juta. Tapi karena Kayla nggak bisa baca, Kayla malah bilangnya 7.000. Wah, itu gawat tuh. Bisa kena tipu nih. Jadi nanti uang Kayla, aduh, bertebaran sama orang, diambil sama orang gitu. Itu bisa jadi kesalahan ya. Jadi kita harus bisa membaca angka-angka itu. Nah, penomoran tiga angka yaitu dari ratusan, ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu, sampai juta. Nah, ini kita belajarnya sampai jutaan ya, karena eh, jarang sekali kalau misalkan anak SD pegang sampai miliaran uang, jarang kan, jarang gitu. Mungkin ada satu dari 1.000 yang udah di tabungannya udah miliaran gitu kan, ratusan miliar, apalagi, wah itu kayaknya udah kaya deh, kayak udah gak perlu sekolah deh kalau misalkan tabungannya udah ratusan juta kayak gitu. Nah, di sini ada 7, kita belajar mengenai 7. Biasanya berhubungannya sama uang ya. Harus berhubungan sama uang gitu. Nah, konsepnya itu bilangan sampai 7 angka atau 7 digit dalam matematikanya. Kalau selain 7 angka, kata-katanya itu biasanya 7 digit. Nah, 3 angka itu 100 sampai 999. 4 angka juga sama, 5 angka, 6 angka, sampai 7 angka. Nah, coba Kayla dibaca yang ini nih, yang contoh. Cara bacanya gimana? 234. Kemudian yang selanjutnya, 567. oke, 891. oke. Coba dijabarin yang ini. Duanya sebagai apa, tiganya sebagai apa, empatnya sebagai apa. Masih ingat? Duanya jadi ratusan, tiganya jadi puluhan, empatnya jadi satuan. Oke. Yang selanjutnya, Limanya jadi ratusan, enamnya jadi puluhan, tujuhnya jadi satuan. oke, yang selanjutnya lagi. Delapannya jadi ratusan, sembilannya jadi puluhan, satunya jadi satuan. Oke, aman. Kita lanjut ke yang 4 angka. Boleh dibaca nih. Yang awal, 2345. boleh langsung dijabarin. Duanya sebagai apa, tiga sebagai apa. Duanya sebagai ribuan, tiganya jadi ratusan, empatnya jadi puluhan, limanya jadi satuan. Oke, good. Lanjut ke yang 5 angka. Nah, yang awal aja nih. Gimana cara bacanya? 23.456. Oke, boleh. Dijabarin satu-satu lagi. Duanya sebagai apa, tiga sebagai apa. Duanya Mm-mm. Bisa nggak? Duanya sebagai apa? Tahu nggak ini? Duanya sebagai apa? duanya Mm-mm. Duanya sebagai puluhan ribu. puluhan ribu. Boleh diulang lagi? Duanya sebagai apa, tiga sebagai apa? Duanya jadi puluhan ribu, tiganya jadi ribuan, empatnya jadi ratusan, limanya jadi puluhan, enamnya jadi satuan. Oke, good. Boleh deh nih yang selanjutnya, angka selanjutnya. Limanya jadi puluhan ribu, enamnya jadi ribuan, tujuhnya jadi ratusan, delapannya jadi puluhan, sembilannya jadi satuan. Oke, good. Berarti ingat ya, kalau misalkan dua angka kayak gini, yang angka pertamanya itu sebagai puluhan ribu. Oke, kita lanjut ke yang 6 angka. Boleh nih dibaca. Dua Gimana? 234.567.
Oke, boleh dijabarin lagi. Duanya ratusan ribu. Oke, good. Tiga, tiganya puluhan ribu. Empatnya ribuan. Limanya ratusan. Enamnya puluhan. Tujuhnya satuan. Oke, keren. Kita masuk ke 7 angka nih. Boleh nih yang ini dibaca. 2.345.678. Oke, keren. Boleh langsung dijabarin. Duanya, Mm-mm, seperti apa? duanya Oke, masih ingat nggak? Tadi kan cara bacanya gimana? 2 juta, berarti duanya sebagai, jutaan. betul, duanya sebagai juta. Oke, boleh. Tiganya sebagai Du, apa? tiganya jadi ratusan ribu. Empatnya jadi puluhan ribu. Oke. Limanya jadi puluh. Limanya sebagai apa? Tadi yang 4 angka? Ini yang 4 angka. Ribu, Ribuan. ribuan. Lanjut, 6 sebagai apa? Enamnya jadi ratusan. Tujuhnya jadi puluhan. Delapannya jadi satuan. Oke, good. Oke, ada yang mau ditanyain dulu nggak? Dari 3 angka sampai 7 angka. Ada? Kalau kalau 12 juta itu satunya jadi puluhan juta. Betul, jadi puluhan juta. Oke, itu bisa kan? Kalau misalkan tiga nih, 3 angka ada tiga lagi nih. Jadi tiganya itu sebagai apa? Coba cara bacanya gimana? Yang ini. Ratusan juta. Betul, ratusan juta. Gitu ya. Jadi tetap yang intinya itu ada di 3 angka ini. Jadi yang selanjutnya itu kita bisa tahu apakah itu masuknya ke jutaan atau misalkan ke ribuan. Kayak gitu ya. Jadi intinya ada di 3 angka sebenarnya kunci. Oke, berarti udah siap ya. Kayla pegang uang banyak karena udah bisa nih cara bacanya gimana. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, ini ada penempatan satuan, puluhan, ratusan, ribuan, puluhan ribuan, ratus ribuan, sama juta. Nah, biasanya kalau dijabarin kayak gini kan. Duanya sebagai ratusan. Oh, duanya sebagai ratusan berarti caranya itu, cara penulisannya nilai angkanya, oh kayak gini 200-nya. Tiganya ini sebagai puluhan. Oh, berarti 30 gitu isinya. Terus empatnya satuan. Oh, berarti 4. Jadi dianya nggak ada embel-embel nolnya. Sama yang 5 angka juga nih. Ada 23.456. Kalau misalkan kita jabarin satu-satu. Tadi kan Kaila udah bisa ya cara penyebutannya. Nah, kalau misalkan masukin ke angka, misal nih ada tugasnya itu, oh ditulis ke dalam bentuk angka. Berarti di sini ada duanya itu sebagai puluhan ribu. Oh, berarti 20.000. Terus tiganya sebagai ribuan. Kita tulis tiganya 3.000. Dengan ada nolnya. Terus ada empat. Empatnya sebagai ratusan. Oh, berarti kita tulis nih. Empatnya itu 400. Ada nolnya. Kayak gitu. Dan seterusnya. Oke, bisa dipahami? Bisa? Oke. Nah, di sini juga ada mengurutkan bilangan dari yang terkecil sampai yang terbesar, ada juga dari yang terbesar ke terkecil. Jadi ini harus hati-hati ya untuk mengurutkan kayak gini, 234, 567 sama 123. Ketika kita diminta nih,
Coba urutkan bilangan itu dari yang terkecil ke terbesar. Oke, jadi triksnya yaitu kita lihat angka yang pertama ya. Angka pertama dari setiap angka ini. Oh, di sini angka yang pertamanya satu. Oh, dia kan kecil nih, lebih kecil daripada 5, lebih kecil daripada 2. Kita tulis berarti yang ini. Jadi cara cepatnya kayak gitu ya. Misalkan kalau kita ulangan kan biasanya waktunya dikit ya, terbatas. Cara cepatnya langsung aja urutkan nilai ini dari yang terkecil ke terbesar. Oh, langsung aja angka yang pertama aja yang dilihat. Oh, ini yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga. Gitu triksnya. Jadi nggak usah dibaca langsung 123, ah itu kelamaan. Jadi kita langsung aja, oh ini satu, oh ini dua, oh ini lima. Sama juga Kak, dari yang terbesar ke terkecil. Jadi dilihat angka yang paling gede di awalnya. Langsung aja tulis, langsung salin, dan langsung salin. Bisa dipahami? Aman? Bisa. Ya, itu ya triksnya. Jadi nggak usah dibaca semuanya, tapi hanya angka pertamanya aja. Nah, ini ada membandingkan bilangan. Lambangnya ada lebih besar, lebih kecil, sama dengan. Gimana cara membedakan? Nah, ya, lebih besar sama lebih kecil. Nah, Kayla bisa taruh satu garis. Karena ini di sini satu garis. Oh, ini berarti besar. Lambang seperti ini. Kita taruh satu garis lagi. Oh, ini kecil. Itu ya, takutnya keliru. Yang lebih besar sama yang lebih kecil tuh yang kayak gimana sih posisinya? Nah, kita tinggal taruh aja satu garis, garis lurus. Jadi bisa membedakan mana yang besar, mana yang kecil untuk lambangnya. Kalau sama dengan mah udah tahu kan ya sama dengan kayak gini. Contohnya nih kalau di tiga angka ada 234. Nah, tadi triksnya dilihat angka pertamanya. Terus yang ini juga sama dilihat angka pertamanya. 2 sama 1 tuh gedean yang mana? Lebih besar yang mana? Apakah lebih besar 2 atau lebih besar 1? Ternyata kita tahu kan ya, 2 sama 1 tuh lebih besar apa? Dua. Lebih besar 2. Jadinya 234 itu pakai tanda kayak gini, lebih besar daripada 123. Kalau nggak percaya, "Ah, masa iya sih ini lebih besar? Kita taruh aja nih satu garis doang. Oh, ternyata membentuk lebih besar. Oke, bisa dipahami, aman? Aman. Oke, ada yang mau ditanyain dulu nggak? Coba dilihat, ada yang mau ditanyain dulu? Aman? Gak ada. Aman. Nah, operasi hitung 3 angka udah aman kan? Udah bisa ya? Nah, ini Udah. penjumlahannya biasa aja. Kalau misalkan di kelas tuh biasanya di ke bawah ya pengerjaannya. Hmm. Kayak 2, 3, 4 ditambah 5, 6, 7. Kayak gini kan? Iya. Kalau 4 ditambah 7 berapa emang hasil? 11. 11. Satunya taruh sini, satunya lagi ditaruh di mana? Di atasnya 3. Oke, di atasnya 3. Terus setelah itu harus digimanain lagi? 6 ditambah 3 ditambah 1. Oke, 6 tambah 3 tambah 1 berapa? 10. 10. Ini 0, terus Satunya di atas 2. satunya di atas 2. Oke, jadi hasilnya 8. kayak gini kan ya, cara perhitungannya. Oke, berarti pengurangan juga sama. Kalau udah paham, kita lanjut dan akan kita cek. Nah, boleh dikerjain 1 sampai... Ini kelihatan nggak? Kurang kelihatan ya kalau kayak gini. Mm-mm. Bentar ya. Nah, ini masih level mudah, boleh dikerjakan nomor 1 sampai nomor 6.
Oke, bisa dimulai dari sekarang. Bisa langsung coret di sini aja ya. Di cakra aja jawaban yang betulnya yang itu. Ini gimana cara anunya, Miss? Cara coret-coretnya. Ah, Itu di ujung kiri ada tanda pensil. Ada nggak? yang tulisannya draw. Drag to move. Drag. Mm-mm. Dicoba diklik. Yang ada tanda pensilnya. Ada nggak? Ini nih di, maksudnya bukan di yang ini ya. Di zoom Kailanya. Zoom Kaila ada tanda pensil. Bukan di layar ini ya. Bukan di layar yang Miss tadi. Nah, kelihatan nggak? Hmm, ada. Coba dicoret dulu. Apakah bisa? Bisa. Oke. Miss, maksudnya nomor 3 apa? Oh, ini nggak ada tujuhnya ya? Oke, boleh di skip aja. Itu kayaknya salah penulis. Oke, udah. Udah. Oke, kita cek bilangan 456. Oke, betul. Yang keduanya 3257. 3257. Oke, keren. Yang nomor 4. Oke. Yang nomor 5 diurutkan dari yang terkecil. Oke, betul. Oke. Udah paham berarti ya, aman? Aman. Kayla mengerjakan kurang dari 3 menit. Ini udah sangat keren. Kita cek lagi ya di saat selanjutnya. Apakah bisa lebih cepat? Ini dulu deh 4 nomor ini.
Dah, Oke, yang nomor 7 jawabannya yang mana ini? Yang A atau yang B? yang A. Oke, yang A. Betul. Yang nomor 8 jawabannya itu 333. Oke, ini 23.456. Oke, tiganya sebagai ribuan. Oke, mantap. 10 soal terjawab dengan cepat. Ini baru level yang mudah ya. Kita lihat ini nih, di level yang sedang. Oke, boleh dikerjakan dimulai dari sekarang. 10, 2.345.600. 2.345.678. Tujuh. Terbesar, terbesar, terus 203. Sudah. Oke, keren. Kurang dari 3 menit. Level sedang kurang dari 3 menit. Ini udah keren banget loh kayaknya. Sangat cepat mengerjakan. Kita cek yang nomor 11. 567.890. Oke, 2.345.678. Mantap. 123.456. Posisi limanya sebagai puluhan. Oke, ini tujuhnya ada di sini. Oke, urutkan dari yang terbesar. Oke, bilangan yang lebih kecil dari ini adalah yang C. Oke, keren. Kita lanjut ya. Kita coba deh langsung aja ke soal Coach. Rupanya bilangan tiga. Untuk juga. Oh, Yang 21 itu gimana? Oke, coba dibaca dulu ya. Diulang. Semua soal dari 21 sampai 23 dibaca dulu. Apakah ada yang bisa dikerjakan atau nggak ada? Nanti kalau nggak bisa, kita bahas bareng-bareng. Ini tambah satu, B sama dengan satu dan C sama dengan tambah satu jika bilangan tersebut adalah 571. A tambah B tambah C. Dan tersebut Kalau mau dicoba, boleh dicoba dulu yang nomor 22. gede B.
10 ribuan. Oke, bisa nggak? Dari ketiga nomor ini ada yang bisa? Hmm, ada tapi masih satu. Gimana? Sorry, kurang terdengar. Ada nomor 23. Oke, nomor 23. Emang nomor 23 jawabannya apa? C. C. 4. Jawabannya 4. Kita baca dulu ya nomor 23. Sebuah bilangan 7 angka memiliki digit ratusan ribuan yang sama dengan jumlah digit puluhan dan satuan, serta digit jutaan yang sama dengan selisih digit ribuan dan puluhan dan puluh ribuan. Jika bilangan tersebut adalah berapa nilai digit 10.000? Oke, ini gampang ya. Bisa dipahami soalnya seperti ini. Oke. Ini soal HOTS ini biasanya masuknya itu ke soal persiapan untuk TKA atau buat Olimpiade juga. Jadi wajar kalau misalkan Kaila nggak paham nih ternyata nomor 21 sama 22, aduh pusing. Nah, itu nggak apa-apa ya. Nah, cara menjawab nomor 21, kita baca dengan sesama soalnya dari angka 2, 3, 5, 6, dan 7, berapa banyak bilangan tiga angka yang dapat dibentuk jika di sini angka-angka tersebut tidak boleh berulang dan hasilnya harus lebih besar daripada 500. Angkanya itu tidak boleh berulang. Yang artinya kita harus menentukan tiga pilihan. Kenapa tiga pilihan? Karena di sini banyak bilangan tiga angka. Kata kuncinya ada di tiga angka. Nah, kita bisa pilih 5, 6, sama 7. Kenapa kita pilih 5, 6, sama 7? Karena ini harus lebih besar daripada 500. Oke, bisa dipahami? Bisa. Karena yang ini udah dipilih, yang 5, 6, 7 udah dipilih, kan sisanya yaitu ada di Dua. 2 sama 3 kan? 2 sama 3. Oke, nah yang kita lihat agar lebih dari 500, kita pilihnya itu angka 5, 6, sama 7. Yang berarti ini cuma ada tiga pilihan kan? Tiga pilihan. Karena sisanya itu di angka 2 sama 3. Nah, tiga pilihan ini, kalau misalkan kita masukin ke hitungan puluhan ya, puluhan itu masuknya, ini tiga pilihan dari angka keduanya, ini bisa digantikan, ini bisa jadi 567. Ada tiga Mm-mm. pilihan. Terus angka keduanya ini bisa digantikan, ada 5, 2, sama 3. Ini bisa juga kan dipakai, karena dia lebih dari 500. Terus ada juga lagi nih, 5, 3, sama 2. Tuh. Ini syaratnya tadi tuh nggak boleh berulang katanya. Jadi hanya bisanya berarti di yang tiga pilihan, terus tiga pilihan lagi, terus sisanya bisa jadi di sini nggak boleh angkanya tuh kayak gitu, bisa jadi lebih dari 500
bisa angkanya tuh terdiri dari 4 angka. Paham gak sampai situ? Kalau pusing wajar, tapi ini untuk pengenalan aja dulu ya. Ada angka ketiga nih di sini. Ini 3 pilihan, ini juga 3 pilihan. Nah, angka yang ketiganya itu bisa lebih dari 500, yaitu ada ribuan. Nah, ribuan ini adanya 4 angka. Ini kenapa 3 pilihan? Atau kalau misalkan mau diselarasin, ada 3 angka. Ada 3 angka, terus ada 3 angka lagi yang dipilih, terus ada juga 4 angka, yaitu ribuan. Kenapa kita pilihnya ribuan? Karena lebih dari 5. Tapi di sini kan syaratnya harus 3 angka nih. Ya udah kalau misalkan 3 angka, ketika kita bentuk satu-satu, itu nanti tuh kayak dijumlahin ya. Enggak dijumlahin, tapi dikaliin. Kalau misalkan menemukan soal seperti ini. Jadi dari 3 angka, 3 dikali bisa membentuk sebuah ribuan, dikali bentar dikali 3 lagi. Terus yang terakhir ini dikali sama gitu. Emang agak pusing ya? Gak apa-apa, nanti kita bahas lagi di pekan kelas lain. Ini soalnya soal HOTS. Mungkin kalau misalkan pusing wajar, karena masuknya ini di kelas 6 untuk persiapan TK. Ini buat pengenalan aja. Untuk Kayla tidak kaget ketika menemukan soal. Nah, yang sekarang ada di nomor 22 bilangan 6 angka nih, A, B, C, D, F, memiliki sifat A-nya itu D tambah 1. B-nya E tambah 2. Terus C-nya yaitu F tambah 3. Kalau misalkan bilangan 6 angka A, B, C, D, E, F memiliki sifatnya itu A sama dengan D tambah 1 dan B sama dengan E tambah 2. Kemudian C-nya itu sama dengan F tambah 3. Dan yang selanjutnya yaitu C-nya segini. Nah, yang ditanyainnya A tambah B tambah C. Berarti kita jumlahin nih seluruhnya. Dari D tambah 1 ditambah E tambah 2 ditambah F tambah 3. Jadi D tambah E tambah F 1 tambah 2 berapa? 3. 3. 3 tambah 3. 9. 6. Jadi di sini D tambah E tambah F adalah +6. D tambah E tambah F tambah 6. Nah, ini kalau misalkan berurutan DEF-nya A, B, C, D, E, F. Berarti di sininya D-nya itu A, B, C, D. D-nya berapa nih? 3. 3. E-nya 7. 7. Dan F-nya itu 1 tambah 6. Coba ini dijumlahkan berapa hasilnya? Tiga tambah 17. berapa? 17. 7. 11. Di pilihan kanannya nggak ada ya. Jawaban aslinya ini 7. Jadi emang yang sulit ada di nomor 21 dan ada yang mudahnya agak mudah di 22 sama 23. Itu model tipean soal HOTS. Soal HOTS itu soal yang lebih tinggi biasanya dipakai buat olimpiade sama buat ini, buat TK. Karena di kelas 6 sekarang itu ada yang namanya TKA.
karena nggak ada ujian nasional. Kalau dulu waktu zaman Miss itu ada namanya ujian nasional. Nah, soal-soalnya juga sama gitu, udah masuk soal-soal yang agak sulit. Ini hanya untuk pengenalan aja ya. Kalau di kelas itu pembelajarannya udah sampai materi apa? Masih ingat nggak? Hmm, kalau nggak salah, Mm-mm. Ah, mana ya? hmm, kayak bilangan desimal kalau nggak salah. Bilangan desimal. Kalau bilangan desimal cirinya emang yang kayak gimana? Kalau Miss boleh tahu. Ada komanya. Ada koma. Oke, Miss. Kalau cara bacanya gimana? Saya kita hapus dulu. Kalau ada angka, ini cara bacanya gimana? 9,33. 9,33. Oke, kalau dijumlahin bisa nggak desimal tuh? Ini 9,33 nih, dijumlahin sama satu hasilnya berapa? Hmm, Bisa nggak kalau misalkan desimal dijumlahin? hmm, Jangan pakai nol ya depannya. Soalnya 9,33 ditambah satu. Biasanya ngejumlahinnya gimana nih? Kan udah sampai desimal ya, berarti udah sampai penjumlahan desimal. Kalau satu sendirian artinya apa? Kalau di dalam bentuk desimal. hmm. Tahu nggak? Kalau yang satuan. Nah, Nih, misal ada angka satu, kita ubah ke bentuk desimal. Berarti 1,00. Jadinya satu ke bentuk desimal. 1,00. Jadi kalau ada 9,33 ditambah satu, berarti cara pengerjaannya 9,33 ditambah 1,00. Nah, kayak gini. Bisa dipahami? Bisa. Oke, jadi berapa nih? Hmm, s- 10 Kalau koma penjumlahan, kita hitungnya dari mana dulu? Dari belakang. delapan. Coba dijumlahkan terlebih dahulu, Tiga, nanti dibalik. 3, kemudian, tiga, oke, koma, hmm, berapa? 9 tambah satu. 10. Oke, cara bacanya gimana? 10,33. Betul, 10,33. Sekarang kalau misalkan 8,45 ditambah 2, berapa tuh hasilnya? Kalau dua sama kayak satu tadi, Betul, sama kayak satu tadi, berarti 1,00. 10,45. Oke, good, 10,45. Oke, berarti bisa dipahami ya, aman? Aman. Oke, nah untuk hari ini Kayla udah bisa ternyata untuk pembacaan tentang 3 angka sampai 7 angka. Jadi udah siap kalau misalkan Kayla dapat uang banyak. Gak akan sampai ditipu orang lagi karena bisa cara bacanya. Kemudian yang tadi soal yang sedang itu juga Kayla bisa dan cepet ya, kehitungnya cepat untuk pengerjaan soal sedang. Dan untuk soal yang mudah malah lebih cepat lagi. Itu keren. Mayoritas orang-orang yang mengerjakan itu
itu di atas 5 menit. Tapi Kayla keren bisa kurang dari 5 menit untuk mengerjakan. Sangat. Oke, itu aja untuk pertemuan kali ini. Terima kasih Kayla telah hadir di pertemuan kali ini. Mohon maaf apabila tadi ada kendala. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa nanti. Waalaikumsalam. Terima kasih, Miss. Oke, sama-sama. Selamat istirahat. Happy weekend.